Baik teman-teman semuanya, sebelumnya Om Swastiastu. Nah, izinkan saya pada kesempatan hari ini untuk menyampaikan materi pendidikan agama, ya, pendidikan agama Hindu. Nah, jadi pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi terkait tentang apa sih pentingnya kita mempelajari pendidikan agama Hindu itu. Nah, jadi Nah, jadi dalam mata kuliah pendidikan agama Hindu yang memang memegang peran penting dan harus diberikan kepada para mahasiswa di bangku kuliah untuk menumbuhkan sikap hidup yang selaras, serasi, dan seimbang. Nah, baik secara lahir, batin, jasmani, dan rohani maupun secara individu. Ya, nah jadi eh, pendidikan agama Hindu ini adalah mata kuliah yang wajib memang harus diberikan di setiap jenjang pendidikan yang ada di perguruan tinggi itu sendiri. Nah, ini tidak terlepas dari dan tujuan fungsi pendidikan agama Hindu dalam membangun basis kepribadian humanis bagi mahasiswa. Nah, dasar hukumnya adalah Undang-Undang Republik Indonesia tahun 20, nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Demikian juga ada Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Yang ketiga adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 yang dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 32 tahun 2013 tentang standar pendidikan di perguruan tinggi. Ya, sehingga ketiga peraturan ini jadi dapat disampaikan bahwa pendidikan agama itu adalah pendidikan yang wajib untuk diterima di perguruan tinggi. Nah, jadi tujuannya adalah mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Ya, sehingga pendidikan agama Hindu itu ya penting untuk diberikan di dalam perkuliahan di perguruan tinggi. Nah, jadi di dalam perkembangannya, pendidikan agama Hindu perlu memperhatikan aspek-aspek esensial seperti meningkatkan serada dan bakti, ya, dan begitu juga pembinaan akhlak mulia, pengembangan kecerdasan, dan minat mahasiswa. Di ini juga tidak terlepas dari tuntutan dunia kerja, sehingga mahasiswa itu memiliki akhlak, ya, begitu juga budi pekerti yang bagus di dunia kerja. Serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Selain itu, ya, pendidikan agama Hindu harus mendukung penguatan persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, pendidikan agama Hindu diharapkan mampu berkontribusi dalam mengatasi dekadensi moral, yaitu dekadensi yang dimaksud adalah bagaimana moral-moral yang sejatinya tidak harus dijunjung tinggi, namun belakangan ini terjadi yang namanya degradasi, penurunan, ya, terjadinya banyak-banyak pelanggaran di masyarakat, ya. Nah, hal ini berdampak negatif bagi dampak sosial itu sendiri sesuai dengan peran strategisnya dalam pembinaan nilai spiritual dan etika. Nah, jadi dengan demikian, maka para mahasiswa wajib hukumnya mendapatkan pembelajaran pendidikan agama, yaitu pendidikan agama Hindu saat ini. Ya, karena ada di sekolah bernuansa Hinduan. Nah, jadi yang mampu menghindarkan dirinya dari berbagai macam ancaman yang dapat merapuhkan, meruntuhkan kehidupannya dari gangguan-gangguan. Baik yang timbul dari dalam dirinya sendiri maupun yang datang dari luar. Jadi agama berperan sebagai sumber yang mendorong dan alat untuk memecahkan masalah dan atau persoalan-persoalan hidup. Jadi landasan tentang pendidikan agama Hindu ini ada empat, ya. Yang pertama ada landasan historis, yang kedua landasan sosiologis, yang ketiga ada landasan politik, dan yang terakhir adalah landasan filosofis, ya. Di keempat landasan inilah yang menegaskan bahwa pendidikan agama Hindu itu sangat penting untuk diselenggarakan di perguruan tinggi, ya. Ataupun pendidikan agama sangat penting, ya, dilaksanakan di perguruan tinggi. Nah, secara historis, jadi secara historis, ya, jadi pendidikan agama Hindu berkembang sejak zaman Weda.
Ya, dengan asas kekeluargaan atau garis perluan yang namanya Upanishad. Ya, ini ditandai dengan hubungan penuh kasih antara acarya atau guru dengan sisya, sisya atau murid, serta kedisiplinan yang ketat. Sebelum kemerdekaan, penyelenggaraan pendidikan agama Hindu ditangani oleh tiga lembaga ideal, yaitu guru wisesa, itu pemerintah, guru pengajian, ya, ini tentang spiritual itu pada ashram-ashram tertentu ya, ketika dulu. Nah, kalau guru pengajian saat ini adalah guru-guru kita di sekolah, bapak ibu dosen yang ada di kampus ya. Yang ketiga adalah guru rupako atau orang tua. Nah, setelah kemerdekaan, peran pendidikan agama Hindu dilanjutkan oleh berbagai yayasan seperti ya Paruman para Pandita, Majelis Hinduisme, Yayasan Hindu Jenderal, hingga Satya Hindu Dharma. Eh, jadi sejak tahun 1968, pendidikan agama Hindu mulai ditangani secara formal, ya secara resmi, yang ada di sekolah-sekolah melalui lembaga seperti PGA, APGAH, IHD, STKIP Gama Hindu, STHD, ya Stah. Begitu juga yang sekarang ada Widyalaya. Ya, Widyalaya adalah pendidikan formal berbasis Hindu, baik itu dari TK, dari Pratama Widyalaya sampai pada Utama Widyalaya, tingkat SMA utamanya. Nah, selanjutnya secara landasan sosiologis, penyelenggaraan pendidikan agama Hindu menekankan pembinaan mahasiswa agar mampu hidup harmonis dengan masyarakat dengan memahami ikatan-ikatan sosial yang membentuk kehidupan manusia. Jadi secara kodrati, manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial yang membutuhkan penerimaan, penghormatan dan kasih sayang dari lingkungan. Nah, jadi pengalaman ajaran agama dalam hubungan sosial berarti memperlakukan sesama sebagai makhluk bermartabat, cinta, ciptaan Tuhan. Ya, jadi sikap ini membangkitkan potensi kebajikan Dewi Sampat seperti yang disampaikan oleh temannya dalam perkuliahan. Dan begitu juga mengendalikan kecenderungan negatif atau asuri Sampat, sifat-sifat negatifnya. Nah, ini semuanya ada di dalam diri setiap manusia sejatinya. Ya, Dewi Sampat, sifat kebajikan dan Asuri Sampat, ya sifat-sifat negatif. Nah, semuanya itu ada di dalam diri manusia. Nah, jadi dengan landasan sosiologis ini, ya, diharapkan mahasiswa mampu memiliki hidup yang harmonis dalam masyarakat. Nah, sehingga penyelenggaraan pendidikan agama Hindu secara sosiologis ini penting untuk dilaksanakan. Nah, yang ketiga nih ada landasan politik. Nah, jadi landasan politik berkaitan dengan proses pembentukan dan pembagian kekuasaan untuk mengambil keputusan demi kemajuan negara. Nah, dalam konteks pendidikan, politik berperan menciptakan stabilitas, pemerataan akses pendidikan, serta distribusi dan pengadaan penggandaan kemakmuran. Jadi pendidikan agama Hindu bertujuan membentuk manusia seutuhnya, ya, berkarakter, ya, berkarakter tentu yang karakter baik, ya, berbudi pekerti, yang sangat luhur, cakap, mandiri, sejahtera lahir dan batin, sejalan dengan ideologi nasional Pancasila dan Undang-Undang Dasar secara konstitusi. Dengan demikian, pendidikan agama Hindu mendukung tujuan negara melalui peningkatan kualitas pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan paradigma masa depan. Ya. Dan terakhir adalah landasan filosofis. Nah, jadi secara filosofis, pendidikan agama Hindu berlandaskan nilai moral dan norma yang hidup dalam masyarakat sebagai wujud pelaksanaan dharma. Jadi nilai-nilai ini membimbing manusia menentukan sikap dan pilihan hidup berdasarkan pertimbangan baik buruk, benar salah, ya, serta manfaatnya. Nah, jadi ajaran baik buruk, benar salah ini teman-teman dapatkan dalam ajaran susila Hindu, ya, ataupun ajaran susila, ajaran tentang moral. Nah, dalam ajaran agama Hindu, tata nilai yang sesuai dengan Dharma membantu manusia melihat dengan jelas arah dan tujuan hidupnya, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Nah, sehingga esensi dan urgensi pendidikan agama Hindu ya berfungsi sebagai motivator dan dinamisator. Motivator adalah memberikan motivasi. Dinamisator itu adalah hal yang mendorong untuk berkreativitas
Ya, jadi mahasiswa itu untuk berbuat yang baik, ya, berbuat yang benar sesuai dengan tujuan hidup yang dirumuskan di dalam Weda, yaitu moksatam jaga dita yaitu aiti dharma, ya, yaitu mencapai kesejahteraan lahir dan batin serta kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, jadi tujuan tujuan dari agama Hindu adalah untuk mencapai moksa. Ya, moksa yang ada di dunia ini yang berupa kebahagiaan di dunia di dunia ini. Ya, dan begitu juga kebahagiaan di dunia akhirat. Nah, oleh karena itu, peran pendidikan agama Hindu di perguruan tinggi sangat penting dalam membentuk karakter, ya, etika, moral, spiritual. Nah, jadi agar tercermin sikap hidup sehari-hari. Jadi dalam artian mahasiswa itu ya memiliki etika, moral dan spiritualnya itu dicerminkan di dalam perilakunya. Ya, baik, baik itu dengan temannya, baik itu dengan para pegawai yang ada di kampus, bapak ibu dosen, dan seluruh di dalam kehidupannya di masyarakat, di rumah dan di mana saja. Ya. Jadi melalui peningkatan pemahaman, penghayatan dan pengalaman jalan agama, mahasiswa diharapkan mampu mewujudkan kehidupan yang rukun. Ya. Nah, rukun ini sesuai dengan moderasi. Jadi Hindu itu mengenal yang namanya moderasi sejak zaman dulu, sejak zaman Weda. Ya. Nah, ini dibuktikan seperti adanya sloka-sloka seperti Tatwamasi, Wasudewa Kutumbakam. Tatwamasi kita artinya sama, sepenanggungan. Wasudewa Kutumbakam artinya kita satu bersaudara. Dan itu juga diwujudkan di dalam bentuk-bentuk bangunan seperti Pura Gamurang Gamurang Layang yang ada di Kubu Tambahan itu kan bentuk dari wujud yang namanya moderasi ketika kehidupan masyarakat ketika dulu, ya. Jadi wacana moderasi di dalam Hindu itu tidak hanya sebatas wacana di dalam teks, tapi sudah diwujudkan oleh para leluhur-leluhur dari zaman dulu. Ya, bagaimana kita menjaga kerukunan, kedamaian. Nah, ini akan menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan itu di dalam masyarakat. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, teman-teman. Semoga ada manfaatnya. Ah, saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.